أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أجل فرزا وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Masyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan meneruskan surat Hud. Karena semalam kita tidak ada kelas, maka pada pagi hari ini kita akan teruskan ayat 116 sampai 120. 116 sampai 120. Total surat Hud adalah 123. Dengan demikian tinggal 3 ayat sebentar sore. Sementara kalau sore, petang itu biasanya lebih banyak waktunya. Maka sebentar sore kita bagi 2 pembahasan, kita bahas 3 ayat pertama, 3 ayat terakhir dari surat Hud. Setelah itu kita akan angkatkan hadis-hadis yang berkenaan dengan salat. Karena kita sudah bahas kemarin tentang salat dan waktu-waktu salat di ayat 114. Ingat surat Hud ayat 114 kemarin bicara tentang klaster waktu salat. Maka nanti kita sebentar sore insya Allah akan mengangkat beberapa hadis berkenaan dengan salat tersebut. Mungkin ada hampir 6 atau 7 hadis. Mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca surat Hud ayat 116 sampai 120. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Ustaz sampai Falaula kana minal quruni min qablikum aw qulu baqiyah yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون وما كان ربك ليهلك القرى وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم إلا من رحم ربك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة
وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وكلا نقص عليك من أنباء ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله على رسول الله وآله محمد وآل محمد وآل اللهم صل. Terima kasih banyak Dimas sekalian telah ikut membaca ayat suci Al-Quran. Semoga apa yang kita baca tadi menjadi sebab Allah SWT menaungi kita dengan kasih sayangnya, memagari kita dengan kekuasaannya, dan menerima kita dengan cinta dan kasih sayangnya. Kita teruskan surat Hud, surat yang ke-11. Surat Hud adalah surat yang turun di Mekah, maka disebut dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya ada 123 ayat. Dan tadi kita sudah baca sampai 120, berarti tinggal 3 ayat lagi. Kita reviewkan dari ayat 115 dulu. Di ayat 119 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dan bersabarlah. Fa innallaha, sungguhnya Allah, la yudhi'u ajral muhsinin. Tidak akan menyia-nyiakan imbalan, pahala, upah bagi orang-orang berbuat baik. Jadi setiap orang berbuat baik pasti ada akibatnya, pasti ada hasilnya. Jadi tidak perlu khawatir, Allah menjanjikan la yudhi'u, tidak mungkin menyia-nyiakan. Kecuali kalau kita sendiri yang membatalkan amal perbuatan kita. Misalnya dengan menyebut-nyebut orang yang pernah kita bantu, misalnya menyebut-nyebut perbuatan baik kita, maka itu bisa membatalkan amal perbuatan kita karena berubah menjadi riya namanya. Sekarang kita masuk pada ayat baru, ayat 116. Di sini pentingnya regenerasi, pelajaran dari yang lebih tua kepada lebih muda supaya pengetahuan itu terdelegasikan ke generasi berikutnya. Bahkan kalau perlu generasi berikutnya jauh lebih baik daripada generasi sebelumnya, sehingga peradaban manusia meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatannya bukan hanya kaitannya dengan jenis pengetahuan, tapi juga kualitas pengetahuan, yaitu kebenaran. Karena setiap kita menemukan kebenaran, hakikatnya yang kita temukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyah yanhauna 'anil fasadi fil ardi." Falaula, kenapa tidak ada, akan ada.
kenapa tidak ada minal qurun di setiap generasi? Qurun kita artikan generasi. Ingat kata kurun waktu itu adalah satu generasi. Kenapa tidak ada dari setiap generasi sebelum kalian? Ulu orang, tokoh, baqiyah yang memiliki kemampuan. Kata baqiyah itu artinya sisa. Kata-kata baqiyah itu dalam bahasa Arab, biasa dalam Al-Quran kita sudah sering angkat, biasa dikaitkan dengan baqiyatullah atau baqiyatus salih. Ya, baqiyatus salih. Jadi ya, amalan-amalan yang baik yang tersisa. Jadi bisa diartikan kata baqiyah ini adalah yang memiliki kemampuan melampaui alam materi. Jadi orang yang memiliki kemampuan pengetahuan yang pengetahuannya itu melampaui alam materi, bukan hanya pengetahuan di materi. Ingat jemaah sekalian, pengetahuan sains kita itu pengetahuan yang berada di alam materi. Dan dalam kaidah pengetahuan kita, terutama penelitian kita di dalam dunia akademik, dalam dunia pengetahuan saintis, itu tidak boleh melibatkan agama, apalagi diktum-diktum agama. Kecuali kalau penelitiannya memang menyangkut masalah agama. Tapi kalau menyangkut masalah sains seperti ekonomi, sosial, sosiologi, apalagi yang eksakta seperti fisika, matematika, biologi, itu tidak boleh melibatkan kitab suci. Ya. Harus murni melakukan penelitian dan dianalisis dengan akal pikiran. Nah, sedangkan namanya baqiyah itu adalah yang melampaui. Karena yang baqiyah itu yang tersisa di sisi Allah. Dan Allah mengatakan baqiyatullah itu adalah yang terbaik bagi kita di sisi Allah. Nah, apa yang dilakukan oleh ulu biquatin? Ulu itu artinya yang memiliki. Ini ada dalam Al-Quran ada beberapa kata, ada ulul albab, ada ulul absar, ada ulul nuha, dan ada ulu baqiyah. Memiliki baqiyah. Apa yang dilakukan ini? Jadi kita artikan ini orang, tokoh. Ya. Kita artikan saja guru. Ya. Yang qualified. Apa yang mereka lakukan? Yanhauna anil fasadi. Yanhauna anil fasadi, melarang, mencegah umatnya tadi di sini, mencegah generasinya dari melakukan kerusakan di muka bumi. Anil fasadi fil ardi. Jadi artinya petugas agamawan itu bukan hanya sekedar mengajari orang salat, tapi termasuk mengajari orang bagaimana bumi ini tetap langgeng, tetap baik, tidak boleh melakukan kerusakan di muka bumi. Jadi tugasnya itu. Jadi kalau kita artikan ulu baqiyah tadi di sini, kalau kita artikan ulu baqiyah di sini bisa diartikan agamawan. Ya. Karena kalau saintis saja tidak sampai ke baqiyah. Karena saintis itu kita sampaikan tadi penelitiannya tidak boleh melampaui panca indera. Kalau melampaui panca indera dia bukan sains lagi, dia berubah jadi filsafat. Ya. Dia perbedaan filsafat dengan sains. Kalau filsafat itu kajiannya murni akal, di luar alam materi. Sedangkan kalau sains di dalam alam materi. Jadi yang diteliti, kalau ahli geologi batu-batuan. Kalau ahli biologi yang diteliti adalah hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan. Jadi selalu yang fisik. Kalau ahli fisik yang diteliti adalah angin, temperatur, kecepatan, gaya, daya, energi, gravitasi. Nah itu dia kalau fisika. Nah jadi itu kalau saintis maksudnya, ulul ilmi lah. Di antara ulul ilmi itu adalah saintis. Tetapi kalau ulul baqiyah itu di atasnya, beyond, melampaui. Nah, apa yang mereka lakukan ini adalah menanamkan kesadaran kepada generasinya, umatnya, agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Ingat, kata kerusakan di muka bumi itu sudah menyangkut masalah buang sampah yang benar, ya. Tidak boleh mencari ikan dengan cara mengebom, apalagi diracun, ya. Karena itu akan merusak karang-karang laut, merusak satu alam, yang kedua merusak keindahan, yang ketiga adalah membinasakan, musnahkan ikan karena tidak ada lagi sarang ikan di sana. 4 ujung-ujungnya adalah merugikan nelayan itu sendiri. Nah, harusnya ini semua dikhotbahkan di mimbar-mimbar Jumat atau di majelis-majelis taklim. Jadi majelis-majelis taklim tidak hanya berkutat pada sah tidaknya sholat. Kalau kita menyentuh perempuan waktu ada wudhu, bukan sah tidaknya puasa kalau kita berkumur-kumur dan seterusnya. Bukan itu. Dan kita lihat bahwa timpangnya umat Islam sekarang ini adalah sangat kurangnya perhatian dalam hal
alam, lingkungan. Sehingga rata-rata kalau umat Islam mayoritas cenderung misalnya tidak teratur, kotor, buang sampah sembarangan, waktunya tidak disiplin, tidak tepat waktu, mengulur-ulur waktu seperti itu. Nah, kalau orang Islam itu harusnya tidak seperti itu. Jadi yang namanya ulu baqiyah itu adalah yanhauna 'anil fasadi fil ardh. Mencegah umatnya, masyarakatnya dari melakukan perbuatan merusak di muka bumi. Ya, kecuali sedikit illa qalil. Artinya kalau toh ada sedikit. Ya. Jadi kalau toh ada ini, yang ini nih, kecuali sedikit saja nih. Ya. Jadi kalau toh ada sedikit, tidak seproporsional dengan jumlah penduduk. Kan yang namanya profesi itu selalu harus ada proporsionalitasnya, rasionya dengan penduduk. Misalnya satu polisi untuk sekian ratus ribu penduduk, kira-kira gitulah. Atau sekian ribu penduduk. Karena ada rasionya tuh, ada perbandingannya. Perbandingan yang ideal 1:sekian, satu polisi sekian masyarakat. Satu tentara sekian masyarakat, satu dokter sekian masyarakat, kan ada tuh rasionya tuh. Ya. Kalau tidak, kalau belum tercapai rasio itu berarti tingkat kesehatan masyarakat itu misalnya rendah. Kenapa? Karena dokternya sedikit. Nah, di sini dikatakan ulu baqiyah itu sedikit. Artinya rasionya tidak cocok, tidak sebanding antara ahli, tokoh dibanding dengan orang yang mau dilarang. Ya, tidak sebanding, atau orang yang mau diajar. Jadi illa qalilan mimman anjayna, dari orang-orang kami selamatkan minhum, dari kalangan mereka. Jadi kecuali sedikit itu pun, ya sedikit itu adalah mimman anjayna minhum, yang telah kami selamatkan sebelumnya. Ingat kata-kata di surat Hud sebelumnya, kalau bicara tentang nabi-nabi selalu dibinasakan, kemudian yang diselamatkan nabinya bersama dengan orang-orang yang bersamanya, kan begitu. Anjayna walladina amanu ma'hu, kami menyelamatkannya bersama dengan orang-orang beriman bersamanya. Nah, itu selalu sedikit, terutama yang menjadi ulu baqiyah. Wattaba alladzina zalamu, mereka lebih suka mengikuti orang-orang zalim. Harusnya kan diikuti ulu baqiyah. Yang diikuti justru orang zalim ini, ya. Yang mereka ikuti justru alladzina zalamu. Wattaba alladzina zalamu, mereka mengikuti justru al-zalim, ya. Ma'utrifu fihi wa kanu mujrimin. Orang zalim yang pikirannya, mindsetnya hanya bersenang-senang. Ya, mencari dunia tapi bukan untuk digunakan di jalan yang benar, tapi untuk bersenang-senang. Ya. Uangnya banyak digunakan untuk minum-minuman keras, digunakan untuk misalnya narkoba, digunakan untuk misalnya nyambung ayam, seperti itu. Itu utrifu namanya, bersenang-senang. Ya. Jadi wattaba alladzina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimun, akhirnya kemudian mereka terjerumus ke dalam dosa. Mereka terjerumus ke dalam dosa. Kenapa? Karena motifnya hanya bersenang-senang. Ya. Jadi harusnya berdasarkan ayat ini yang kita ikuti adalah ulu baqiyatin. Yang kita ikuti adalah mereka memiliki kemampuan transendental, memiliki kemampuan melampaui alam materi. Pengetahuannya pengetahuan yang lebih daripada alam materi. Nah, inilah dia. Kalau tidak, maka akan melahirkan kanu mujrimin. Ya. Lihatlah sekarang di Timur Tengah bergolak lagi. Siapa yang melakukan itu? Ya, negara-negara atau tokoh-tokoh dari negara-negara yang kita anggap harusnya berperadaban tinggi. Ini ada ayat yang sekaitan dengannya, surat Toha, surat yang ke-20 ayat 128 ini. Afalam yahdi lahum kam ahlakna qablahum minal qurun yamshuna fi masakinihim. Apakah mereka belum mendapatkan petunjuk? Ya. Afalam yahdi lahum. Apakah belum ada petunjuk bagi mereka? Apakah mereka belum terinspirasikan untuk bertanya, kam ahlakna qablahum, berapa banyak peradaban-peradaban, generasi-generasi yang telah kami binasakan qablahum, sebelum mereka. Minal qurun, di antara generasi-generasi umat-umat tersebut, di antara peradaban-peradaban tersebut. Dan mereka bisa melihat bekas-bekas peradaban dengan cara apa? Dengan cara yamshuna fi masakinihim, dengan berjalan di tempat-tempat mereka, di bekas-bekas tempat mereka.
berjalan di tempat-tempat mereka, kita bisa tahu. Oh, misalnya, karena kalau kita pergi ke tempat-tempat mereka, ya sama dengan kita terlibat dengan mereka. Contohnya kita pergi ke Mesir, piramida, seakan-akan kita terlibat dengan Firaun. Ya. Kalau kita cuma lihat dari jauh, hanya sekedar pengetahuan. Tapi kalau kita ada di sana, maka kemudian kita seakan-akan terlibat. Kalau kita misalnya pergi ke Mekah, tawaf, kita seakan-akan terlibat bersama dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Hajar. Begitulah seterusnya, yamshuna fi masakin, berjalan di tempat-tempat mereka. Karena ini menunjukkan bahwa umat Islam itu harus jadi pekerja keras, agar sebagian uangnya digunakan untuk beribadah, dalam pengertian untuk membeli pakaian sholat, penutup aurat, dan sebagainya, sebagian digunakan untuk beri nafkah kepada keluarganya, dan sebagian lagi ditabung untuk berhaji, sebagiannya lagi digunakan untuk jalan-jalan. Yamshuna fi masakini, untuk traveling. Inna fi dzalika, sungguhnya pada yang demikian itu la ayatin, benar-benar ada tanda-tanda kebesaran Allah. Itu ada li ulin nuha. Nah, ini ulin nuha. Nah, ulin nuha ini setara dengan uli baqiyah tadinya. Kata-kata ulin nuha di sini diartikan di sini dengan yang memiliki pikiran, sama dengan ulul albab, sama dengan ulul absar. Tetapi secara bahasa nuha itu dari kata naha tadi, melarang, yang memiliki kemampuan otoritas untuk menghentikan. Karena tadi ayatnya adalah di sini menghentikan, ya. Di sini dikatakan falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi. Jadi kata-kata yanhauna 'anil fasadi fil ard menjadilah ulin nuha. Jadi ulu baqiyah ini salah satu fungsinya adalah melarang. Ketika dia melarang, mencegah orang melakukan, bukan melarang kebebasan, melarang melakukan kerusakan, ya. Kalau melarang melakukan kerusakan itu bagian dari kebebasan. Justru melakukan kerusakan bertentangan dengan kebebasan. Jadi li ulin nuha. Kenapa ulin nuha? Karena di sini tadi katakan yanhauna anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna min. Jadi harusnya ada orang seperti ini. Jadi makanya harus ada lembaga-lembaga yang mencetak orang-orang yang memiliki kapabilitas di sini. Yang mereka di sini bukan hanya menguasai tata bahasa Arab, bukan hanya mengetahui makhraj-makhrajnya membaca Al-Quran, tetapi lebih dari itu bisa menjadi guru, menjadi empuh di dalam kehidupan dunia, yaitu mencegah orang dari membuat kerusakan di muka bumi. Nah, ini adalah contoh-contoh. Dapat jemaah sekalian bayangkan betapa besarnya dulu peradaban ini. Ya, ini kan bekas peradaban lama ini. Ini tinggal tiang-tiangnya, samping kiri itu bekas bangunannya, coba. Sampai di sana tuh pintu gerbangnya di depan, luar biasa kan. Ya, ini anak di tengah jalan, di tengah ini bukan di awal, bukan dari belakang. Itu yang di depan sana, gerbangnya ya. Ini data dari belakang sini, ini masih ke belakang sini masih jauh. Begitu besarnya peradaban. Tapi kenapa bisa hancur seperti ini? Padahal mereka telah menggunakan banyak tenaga, waktu untuk membuatnya ini. Akhirnya mereka juga mati, peradabannya juga mati. Dan ini bukan hanya di sini, banyak. Kalau kita searching itu banyak sekali peninggalan peradaban lama. Siapa yang menghancurkannya? Mereka juga. Ya, entah mulai perang saudara di antara mereka, perebutan kekuasaan, atau juga melawan musuh dari luar. Pokoknya banyak penyebab kehancuran itu. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura. Tidak mungkin Tuhanmu membinasakan negeri-negeri, negara-negara bizulmin, dengan cara zalim, artinya tanpa alasan. Kata-kata bizulmin di sini dengan zalim. Artinya kita artikan tidak mungkin Tuhan itu berbuat secara zalim. Ya, itu maksudnya. Misalnya membinasakan padahal tidak ada alasannya, tidak mungkin. Kalau Tuhan membinasakan suatu negeri tanpa alasan, zalim namanya, dan itu mustahil bagi Tuhan. Ya, jadi wa maka rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Sementara penduduknya itu berbuat baik, berbuat saleh. Muslim itu berbuat saleh. Tidak mungkin, kata Tuhan. Jadi artinya kalau kalian ingin melanggengkan negaranya, peradabannya, ya
arahkanlah masyarakat negeri itu untuk melakukan amalan-amalan saleh. Ya. Muslihun itu adalah orang yang berbuat saleh. Ya. Orang yang berbuat amalan-amalan saleh namanya muslih. Muslim orang yang memperbaiki, orang yang mendamaikan, orang yang berbuat saleh. Ya. Kalau kita tidak berbuat saleh, berarti berbuat zalim. Ya. Cuma dua kemungkinan. Kalau dia berbuat zalim, tidak mungkin saleh. Berbuat saleh tidak mungkin zalim. Seperti itu. Nah, Tuhan tidak mungkin melakukan perbuatan zalim. Yang mungkin kita manusia. Perbuatan Tuhan itu selalu memperbaiki. Di dalam Al-Quran dikatakan, la tusil fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian buat kerusakan di muka bumi setelah Tuhan memperbaikinya. Islah di situ maksudnya. La tusil fil ardi ba'da islahiha. Setelah Allah mensalehkan, memperbaikinya. Ini kita lihat surat Al-Baqarah ayat 211. Nah, kalau orang-orang yang justru tidak memiliki ulu baqiyah tadinya, justru membuat kerusakan, tapi dia ngakunya sebagai muslih. Coba kita lihat. Surat Al-Baqarah ayat 11. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ardi, kamu jangan bikin kerusakan di muka bumi. Apa jawaban mereka? Qalu, mereka berkata, innama, hanya saja sesungguhnya kami ini, nahnu, kami muslihun, adalah muslih, orang yang melakukan perbuatan saleh. Jadi apabila dikatakan jangan bikin kerusakan, mereka mengatakan kaimbrul saleh. Artinya apa? Yang fasad disebut saleh, yang saleh disebut fasad. Yang batil disebut dengan hak, yang hak disebut batil. Jadi ada orang seperti itu. Makanya Nabi mengajarkan kita doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jitinaba. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran itu sebagai kebenaran. Dan beri kekuatan kepada kami untuk menjalankannya. Dan berikanlah kemampuan kepada kami Tuhan untuk perlihatkanlah kepada kami yang batil sebagai batil. Dan beri kemampuan kepada kami untuk meninggalkannya. Untuk meninggalkannya. Jadi mereka dikatakan la tufsidu fil ard, justru mereka mengaku innama nahnu muslimun. Tapi apa hakikatnya? Apa aslinya? Ala, catatlah, ingatlah. Innahum, sungguhnya mereka itu humul mufsiduna. Mereka adalah orang-orang buat kerusakan di muka bumi maksudnya. Walakin akan tetapi la yashurun, tidak menyadari. Ya. Walakin la yashurun. Jadi supaya tidak terjadi kerusakan, maka harus ada ulu baqiyah tadinya. Ulu baqiyah itu menjelaskan hakikat yang mendalam. Supaya jangan terbolak-balik, yang saleh dikatakan fasad, yang fasad dikatakan saleh. Seperti dalam ayat ini. Ini kita ada hadis ya. Nabi sudah memberikan semacam isyarat bahwa nanti manusia terutama umat Islam terbagi dua. Tapi kalau ditarik ke atas, dua-duanya ikut pada orang Quraisy. Karena orang Quraisy nanti terbagi dua juga. Di sini adalah hadis ya dari apa ini? An Ali bin Abi Thalib. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini dari Ali bin Abi Thalib. Ya, perhatikan. Ali bin Abi Thalib. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, berkata. Imam Ali mengatakan sami'at uzunaya. Dua telingaku mendengarnya. Wa wa'ahu qalbi, dan juga hatiku ya, memahaminya. Jadi wa'ahu qalbi, hatiku, kalbuku memahaminya. Jadi saya mendengar, telinga saya benar-benar mendengarkan, dan apa yang saya dengarkan itu dipahami dengan baik oleh hatiku. Tentang Rasulullah SAW, tentang Rasulullah SAW berkata, an-nasu, bahwa manusia itu tabaun li Quraisyin. Manusia nanti itu terbagi dua, hanya mengikuti orang Quraisy. Ini patronasenya, matriksnya. Matriksnya dua kolom.
Ya, kolom baiknya, solehnya, dan kolom jahatnya. Nah, jadi nanti manusia kata ini, anak kan anas menuju ke manusia. Bukan hanya orang Islam, tapi an-nasu tabaun li Quraisyin. Manusia itu mengikuti pola matriksnya orang Quraisy. Salihuhum tabaun li salihihim. Orang saleh, mereka manusia pasti mengikuti orang salehnya orang Quraisy. Kalau ditarik ke atas, pasti ujungnya ke situ. Wasyiraruhum, dan orang jahatnya mereka tabaun li syirarihim. Orang jahatnya himnya kepada Quraisy tadi, Quraisy. Nah, kita kan saya di awal Nabi berdakwah itu kan sudah terbagi dua. Nabi itu dari Bani Hashim. Maka hampir seluruh orang Bani Hashim mendukung dia. Jadi kubu Nabi adalah kubu Bani Hashim. Hanya ada 1-2 orang yang tidak ikut pada Nabi, diantaranya Abu Lahab. Kubu yang berikutnya ataukah matriks berikutnya adalah Umayyah. Ya. Kalau sejarah kenabian, tokoh utamanya nanti di Bani Hashim adalah Nabi Muhammad kita. Sedangkan kalau di kubu sebelahnya, tokoh utamanya adalah Abu Sufyan. Makanya di awal itu kan Abu Sufyan dengan Nabi Muhammad yang berhadapan-hadapan sebetulnya. Kenapa? Karena pihak Umayyah ini tidak mau menerima kalau Hashim yang tiba-tiba punya tokoh. Dia menginginkan yang Bani Hashim itu hanya untuk menjadi hanya untuk menjadi pemberi makan minum aja kepada jemaah haji. Kalau dia menjaga keamanan, karena mereka dapat banyak, mereka rata-rata kaya di situ. Nah, ini terbagi dua nantinya, ya jahat. Dan nanti kita lihat pada saatnya nanti berhadapan-hadapan terus panjang sejarah itu. Nanti setelah Nabi, ini Ali bin Abi Thalib nantinya dihadapi atau diserang oleh Muawiyah. Saya betul Muawiyah, anaknya Abu Sufyan, yang gitu. Quraisy juga. Ali, ya sepupunya Nabi, sekaligus menantunya, ayah daripada Al-Hasan Al-Husain, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ya. Ali adalah merupakan sepupu Nabi. Artinya apa? Bapaknya Ali bersaudara kandung dengan bapaknya Nabi. Ya. Abu Thalib ini saudara kandung dengan Abdullah. Jadi ke atas Bani Hashim. Nah, Nabi mengatakan ini tadi, saya mendengar, kuping saya mendengar, hati saya memahami, ketika Rasulullah SAW bersabda, bahwa manusia itu mengikuti matris Quraisy. Orang saleh manusia mengikuti orang salehnya Quraisy, orang jahatnya mengikuti orang jahatnya. Nah, sekarang berdasarkan hadis ini kita harus posisikan di mana? Karena Al-Quran tadi mengatakan harusnya kita menjadi orang soleh tadinya. Muslihun, ingat tadi, muslihun. Muslim adalah orang yang selalu berbuat saleh. Jadi ini adalah berbuat saleh. Nah, ini adalah hadis Imam Ahmad nomor 751. Walau sya'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan. Jadi kata-kata walau seandainya kan berarti tidak. Seandainya Tuhan mau ini, walau sya'a rabbuk, seandainya Tuhan ini, rabbuka Tuhanmu ya, mau, seandainya Tuhanmu mau, laja'alan nasa, niscaya Tuhanmu akan menjadikan manusia itu ummatan wahidatan. Jadi manusia itu menjadi ummatan wahidatan. Jadi umat yang satu. Karena ada kata seandainya berarti kan tidak. Apakah Tuhan membuat terpecah belah? Tidak. Tapi maksudnya Tuhan itu memberikan kebebasan. Kebebasan untuk berpikir, kebebasan untuk memilih. Perbedaan pilihan melahirkan nanti perbedaan kelompok. Ya. Tapi maunya Tuhan satu. Dan diberikan manusia kepada manusia akal pikiran. Tapi sayangnya akal pikiran itu terkadang disalahgunakan. Yang harusnya digunakan untuk mempertahankan kesatuan manusia, justru digunakan untuk memecah belah, meretakkan persatuan. Maka apa yang terjadi? Wala yazaluna mukhtalifin. La yazaluna, kamu tidak akan pernah berhenti melihat mereka berselisih. Kalau kita artikan ini, dan selalu senantiasa berselisih. Aslinya kan ada lahnya di sini. Tengok, tidak ada di sini dan tidak senantiasa kan berarti salah ya.
Ini tidak senantiasa. Artinya kalau tidak senantiasa berarti tidak senantiasa berselisih, kan berarti kan tidak berselisih selamanya, karena dan tidak senantiasa berselisih. Berarti berselisihnya cuma kadang-kadang aja. Nah, jadi artinya apa? La yazalu, tidak henti-hentinya. Tidak henti-hentinya. Mukhtalifin, berselisih. Ya, tidak henti-hentinya berselisih. Ataukah baru secara keseluruhan senantiasa berselisih. Kalau tidak henti-hentinya kan berarti senantiasa berselisih. Ya. Jadi kalau pakai senantiasa di sini, tentu tidaknya di sini dicoret, kan begitu. Kalau tidaknya di sini dihidupkan karena memang ada lahnya, di sini harusnya ya tidak terus-menerus, ya tidak apa namanya, tidak henti-hentinya, ya. Tidak berhenti berselisih. Jadi manusia suka berselisih. Kenapa berselisih? Ya masalahnya masalah internal, masalah hati, masalah pikiran. Jadi la yazaluna mukhtalifin. Ya, jadi intinya ayat ini bahwa kita tidak boleh melakukan penyeragaman. Makanya di dalam Al-Quran, ayat yang sering kita angkat, yang kita selalu buka adalah diantaranya adalah la ikraha fiddin, tidak boleh paksaan dalam agama. Atau kalana amaluna walakum amalukum, setelah kita menganut agama, kita harus yakin dengan agama kita dengan tetap menghormati agama orang lain. Karena lana amaluna walakum amalukum. Bagi kami, tanggung jawab kami perbuatan kami, dan kamu yang punya perbuatan juga bertanggung jawab atasnya. Kita lihat ini berikutnya surat 2213. Al-Baqarah 213. Di sini Allah katakan, kana nasu ummatan wahidatan. Manusia itu aslinya memang umat yang satu. Karena itu artinya adalah aslinya. Manusia itu memang umat yang satu. Nah, tetapi kemudian terjadi perpecahan. Nah, supaya tetap bersatu, faba'atsallahu nabiyyin. Ya. Jadi sebetulnya Nabi datang itu untuk merekatkan kembali persatuan mereka. Faba'atsallahu nabiyyina mubasyirina wa munzirin. Makanya kita katakan, bukan Tuhan yang membuat kita bercerai-berai. Tuhan cuma berikan kepada kita akal untuk memilih secara bebas. Pilihan yang berbeda itulah biasa melahirkan perpecahan. Nah, maka supaya itu tidak terjadi, supaya perpecahan tidak terjadi, Allah mengutus di tengah-tengah kita nabi-nabi. Ya. Nabi-nabi ini nantinya mengajari kita untuk mengatakan bahwa perbedaan warna kulit, perbedaan agama, suku bangsa, bahasa, strata ekonomi tidak boleh menjadi alasan terjadinya perpecahan. Mukhtalifin kalau ayatnya tadi. Tidak boleh menjadi alasan terjadinya mukhtalifin di sini nih. Terjadinya perselisihan, perceraian. Jadi tidak boleh menjadi alasan. Ya. Mubasyirin wa munzirin. Nabi-nabi datang ini memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Kabar gembira bahwa kalau kalian bersatu, maka bahagia hidupnya dunia dan akhirat. Tapi kalau kalian berpecah belah, Allah ingatkan nanti akibatnya di akhirat bisa masuk neraka. Wa anzala mahumul kitaba bil haqqi. Nah, untuk Nabi menjalankan tugasnya dengan baik, menjaga agar manusia tetap bersatu, karena kebiasaan berpikirnya punya risiko terjadinya perpecahan, maka Nabi demi menjalankan tugasnya itu diberikan kitab suci yang berisi kebenaran. Jadi wa anzala, dan dia Allah menurunkan ma'hum bersama nabi-nabi itu Alkitab bil haq, kitab suci yang mengandung kebenaran. Untuk apa? Liyahkuma bainan nasi fi makhtalafi. Dengan kitab suci itu yang mengandung kebenaran ini, ya, mereka bisa memberikan penilaian kepada orang lain dengan cara yang benar, yang objektif. Ya, jadi liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi. Terutama berkenaan dengan yang diperselisihkan. Ya. Jadi para hakim ya tentu harus memahami ini bahwa mereka harus berdasarkan kitab suci yang benar, baru kemudian mereka bisa memutuskan secara benar supaya tidak terjadi perselisihan. Tapi apa kata Allah? Wa makhtalafa fihi illa alladziina utuhu min ba'di. Tidak terjadi perselisihan. Ini menggunakan tidak terjadi, tidak ikhtilaf. Fihi berkenaan dengan agama ini, kitab suci ini, illa kecuali alladzina utuhu min ba'di. Justru terjadi perpecahan setelah
illa kecuali orang-orang yang utuh diberikan kepadanya mimba di maja'atul bayinat. Diberikan kepada mereka sesudah datangnya kitab suci atau al-bayinat tersebut. Kenapa mereka tiba-tiba ikhtilaf? Bukan karena al-bayinat, ya, tapi bagiyam bainahu, tapi karena dengki di antara mereka. Jadi makanya agama datang untuk melakukan tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa kita dari kedengkian. Karena kalau ini tetap ada, ya tetap akan terjadi perceraian, tidak bisa menjadi ummatan wahidatan. Ya. Fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idnih. Nah, kalau orang beriman, maka Allah terbimbing dengan ikhtilaf mereka. Artinya gampang selesai. Allah memberikan hidayah petunjuk kepada orang-orang yang beriman berkenaan dengan ikhtilafu apa mereka perselisihkan. Terutama mereka perselisihkan kaitan dengan kitab suci minal haq. Bi'idzni atas izin Allah. Wallahu, dan Allah itu yahdi. Allah memang tugasnya adalah yahdi, menggait, membimbing hambanya mayasya yang dia kehendaki ila menuju kepada siratim mustaqim, jalan yang lurus. Jadi ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Nah, kalau kita berselisih terus, perpanjang perselisihan, ribut, berantem, nah ancamannya api neraka. Ya. Illa man rahimah rabbuk. Nah, itu tadi. Kecuali kalau dirahmati Tuhan ini. Illa man rahimah rabbuk. Jadi yang bisa mempertahankan persatuan itu adalah rahimah rabbuka. Orang yang Tuhanmu kasihani rahmati. Ya, jadi orang yang rahimah rabbuka. Berarti siapa yang melakukan kezaliman berarti tidak berada dalam kerahiman Allah. Siapa melakukan kezaliman berarti tidak berada dalam kerahiman Allah. Dan siapa yang berada dalam kerahiman Allah tidak mungkin melakukan kezaliman. Seperti para nabi berada di dalam naungan rahimnya Allah, maka tidak ada nabi yang menjadi penyulut kekacauan. Tidak pernah ada masyarakat chaos gara-gara nabi. Ya, tidak ada. Walidzalika khalaqahum, karena memang itulah tujuannya kita diciptakan. Coba lihat ini. Lidzalika khalaqahum, memang begitulah Allah menciptakan mereka. Jadi Allah menciptakan kita di sini memang tujuannya agar mendapatkan rahim, kasih sayang daripada Allah. Rahim rabbuka. Jadi kita diciptakan memang di dalam diri kita ada rahim, ada kasih. Ditambah lagi nanti Allah mengasihi kita. Tapi bisakah Allah mengasihi kita kalau kita sendiri tidak mengasihi sesama? Ya nggak mungkin, karena kita sendiri tidak fair namanya. Ya. Kita meminta Allah berbuat adil, tapi kita tidak berbuat adil kepada sesama. Kita selalu minta Allah memberikan rezeki kepada kita, tapi kita sendiri tidak mau berbagi rezeki kepada orang lain. Nah, karena jadi tidak adil. Kita melakukan perbuatan tidak adil kepada Tuhan. Ya. Wa tammat kalimatur rabbika, dan telah tetaplah keputusan Tuhan. Apa keputusan Tuhan? La'amla'anna jahannam. Ya, bahwa aku, kata Tuhan, akan memenuhi neraka jahanam. Aku akan memenuhi neraka jahanam. Dari mana? Minal jinnati wan nasi ajmain. Dari kalangan jin, ya ini, dari kalangan jin dan manusia. Ya. Maksudnya jin sesamanya jin, manusia sesamanya manusia. Jadi jin tidak perlu mengintervensi manusia, manusia tidak perlu mengintervensi dunia jin. Jadi kalau kita manusia suka nyala-nyalakan jin, ya nanti kita di akhirat dituntut sama jin. Karena jin juga punya hak jawab, punya hak tolak nanti di akhirat. Karena jin seperti kita manusia, punya pilihan juga. Ini Allah sudah mengatakan, lam la'anna jahannam. Allah, Tuhanmu pasti akan memenuhi neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia. Ajmain semuanya. Jadi semua penghuni neraka jahanam itu hanya dua kemungkinan, jin dan manusia. La'anna jahannam minal jinnati wan nasi. Kita lihat surat Al-A'raf. Ini juga dikatakan di sini lam la'anna, ini ada di sini ya. Ya, jadi ada juga kata-kata ini zarakna sama dengan la'anna, menyediakan ya. Walakad zarakna, kami akan memenuhi, bisa juga.
Walaqad dzara'na, sungguh kami akan memenuhi ya neraka jahanam, li jahanam katsiran, kebanyakan minal jin, sama nih minal jin wal ins ya. Jadi kalau di sini menggunakan kata-kata la amla anna, ini la amla anna. Kalau di sini menggunakan kata-kata zara'na, ya, memenuhi juga. Sungguh kami akan memenuhi neraka jahanam kebanyakan minal jinni wal insi, dari jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubun, mereka punya hati, kalbu, tapi tidak digunakan untuk memahami. Jadi tujuan kalbu itu memahami. Jadi siapa yang tidak mau belajar lagi, berarti telah mematikan kalbunya. Karena kalbu itu digunakan untuk memahami. Sebagaimana kalau ada orang yang tidur terus-menerus, maksudnya di tempat tidur terus-menerus, tidak mau jalan, tidak mau bahkan jalan pergi ke meja makan pun tidak mau, makanya dianterin. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau ada di antara kita yang duduk tidur di tempat tidur terus-menerus, bukan sakit, sehat, tetapi malasnya sehingga makanan diambilin kayak begitu. Ya. Di tempat duduk, apa yang terjadi kemudian? Kakinya tidak bisa berjalan, karena kaki itu kan kalau lama tidak dipakai dia tidak bisa berjalan, dia mengecil. Makanya kan kalau ada orang pernah sakit di rumah sakit, biasanya ada terapi fisiknya supaya dia diajarin berjalan. Nah, kalau kaki mengecil, betis mengecil kalau tidak dipakai berjalan dan tidak bisa berfungsi, nah hal yang sama terjadi pada akal pikiran kita. Kalau tidak digunakan untuk memahami, maka kalbu kita nanti akan menjadi membeku, menjadi kecil. Kalau kaitannya dengan hati beneran, terjadi sirosis nantinya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati kalbu tetapi tidak digunakan untuk memahami. Walahum a'yunun, punya mata tapi tidak digunakan untuk la yubsirun, melihat. Walahum adhanun, dan mereka punya adhan, kuping, tapi la yasma'una biha, tidak digunakan untuk mendengarkan isyarat-isyarat tajalli, manifestasi daripada Tuhan. Apa kata Tuhan? Mereka yang tidak menggunakan kalbunya, mereka yang tidak menggunakan matanya, mereka yang tidak menggunakan telinganya, ulaika kal an'am, mereka itulah seperti hewan ternak, bal hum, atau bahkan lebih sesat lagi, ulaika humul ghafilun, mereka adalah orang yang lalai. Ya. Di antara penyebab manusia bisa membangun peradaban besar karena bisa membaca. Hewan-hewan tidak bisa membaca. Manusia bisa menulis pikirannya dan orang lain bisa membacanya. Ya. Ingat, buku itu sebetulnya adalah perantara antara pengarang dengan pembaca. Ya. Di pengarangnya itu tidak mungkin setiap hari kerjanya menceritakan semua isi kepalanya. Nah, ketika orang, maka kemudian isi kepalanya dikeluarkan, dituangkan dalam bentuk tulisan. Orang lain nanti membacanya. Jadi, sebetulnya buku itu adalah caranya pikiran berkomunikasi. Wa kullan, dan setiap manusia, nakussu alaika min amba'ir rusul. Kami ceritakan kepada Muhammad cerita rasul-rasul. Ya, jadi setiap cerita rasul diceritakan di dalam Al-Quran. Ya, memang diceritakan. Tetapi intinya di sini adalah apa tujuannya. Kan sering kita berkata tuh kok Al-Quran isinya cuma kisah rasul-rasul. Nah, ternyata kalau kita lihat di sini ada tujuannya. Coba kita lihat. Wa kullan, setiap nabi, rasul, naqussu alaika min amba'ir rusul. Kami ceritakan kepadamu berita-berita, cerita-cerita tentang rasul-rasul tersebut. Untuk apa? Manutsabitu. Maksudnya maknanya di sini namanya musulah, artinya yang dengan kisah ini atau berita ini kami meneguhkan hati kalian. Nah, jadi tujuannya cerita dalam Al-Quran itu meneguhkan, nutsabitu biha fuadaka. Kenapa? Karena kita ada doanya, wasabbit aqdamana. Nah, Tuhan mengatakan nanti bisa sabit akdamuka itu apabila diantaranya rajin membaca cerita nabi-nabi. Apa kira-kira sebabnya? Apa sebabnya cerita nabi-nabi dengan diceritakan dalam Al-Quran? Karena di tengah-tengah manusia ada metodologi bercerita. Ada buku cerita diangkat menjadi baik ceritanya bisa novel, bisa cerpen, bisa roman, dan sebagainya. Lalu kemudian ada yang mengangkat lagi cerita itu dalam bentuk sandiwara atau film. Nah, kayak begitu. Nah, ketika diangkat dari film, kan tidak persis sama aslinya.
terutama perwatakannya. Nah, maka kemudian cerita nabi-nabi dalam Al-Quran itu tidak ada yang dimanipulasi. Perwatakannya tidak dibuat-buat. Ya. Tidak dibuat-buat. Seperti itu adanya. Nah, cerita yang seperti apa adanya dalam Al-Quran itulah yang memperkuat hati kita. Kenapa? Karena kasus-kasus, masalah-masalah yang dihadapi atau terjadi pada zaman Nabi tersebut selalu akan ada sepanjang masa. Dan justru kejadian-kejadian itu, diantaranya ada kejadian pahit, yang justru akan memperkuat hati kita. Seperti mana kalau kita rajin pergi ke tempat fitness, lama-kelamaan memperbesar otot kita. Jadi kalau kita rajin ke tempat fitness, ya pasti memperbesar otot kita. Kalau kita rajin membaca kisah-kisah Rasul, akan memperkuat hati kita. Kenapa? Karena cerita Rasul. Rasul itu satu, ceritanya ada di kita juga, maksudnya terjadi pada kehidupan kita. Misalnya Nabi Yusuf dikhianati saudaranya. Ada di antara kita orang yang dikhianati sama saudaranya, seperti itu. Atau paling tidak temannya. Jadi membaca cerita itu akan memperkuat hati kita. Satu. Yang kedua, dalam Al-Quran perwatakannya nggak dibuat-buat, diceritakan seperti adanya. Artinya cerita itu adalah real, nyata. Cerita dalam Al-Quran itu bukan karangan, bukan dibuat-buat. Itu adalah benar-benar asli, ada tokohnya, dan begitu kejadiannya. Makanya kalau kita mempelajarinya, baru coba kita internalisasi ke dalam jiwa kita, maka nuthabbitu biha fuadaka. Kami akan perkuat dengan cerita itu fuadaka, hati kamu, fuad kalian. Kalau fuad kita tidak kuat, ya nanti akan gampang sekali terbakar oleh api neraka. Kenapa? Karena tadi tidak mau menggunakannya pada jalan yang benar. Waja'aka fi hadhil haqqu, dan datang juga di dalam Al-Quran, Al-Haq di sini Al-Quran, ya. Dan datang juga di dalam Al-Quran ini, ya, Al-Haq ini, kebenaran ini, wa mau'idzah, dan pelajaran ini, wa dzikra, dan peringatan. Jadi ada tiga sini, Al-Haq, mau'idzah, wa dzikra. Tiga-tiganya ini Al-Quran maksudnya. Al-Quran itu nama lainnya adalah Al-Haq, Al-Quran itu nama lainnya adalah mau'idzah, mau'idzah hasanah, Al-Quran namanya adalah Ad-Dzikra. Ya. Jadi Al-Quran semua ini disebut dia kebenaran karena isinya tidak ada yang salah, tidak ada yang palsu, tidak ada yang falasi, tidak ada yang distorsi. Mau'izah, kenapa disebut mau'izah? Karena tersusun dalam sistematika pelajaran yang sangat bagus, tidak monoton. Bayangkan kalau isinya cuma menjadi cerita, maka Al-Quran secara keseluruhan adalah bukan lagi kitab suci, tetapi buku novel. Ya. Jadi seperti itu Al-Quran itu. Diselang-selingi, habis cerita, bicara kalimat-kalimat pernyataan lagi. Setelah kalimat pernyataan, bicara dengan pendekatan-pendekatan pertanyaan, apakah kamu tidak memikirkan? Setelah pertanyaan, juga diberikan model-model lain, misalnya dengan membuat premis-premis, kita menyimpulkan banyak. Ataukah diberikan lagi yang lain, contoh-contoh, misal-misal, perumpamaan. Itu banyak dalam Al-Quran. Nah, kalau kita baca Al-Quran, karena itu adalah tidak semuanya seperti itu, tapi berganti-gantian menjadi kita menjadi tidak boring, tidak bosan. Wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Jadi Al-Quran adalah peringatan bagi orang mukmin. Al-Furqan ayatnya 32. Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidatan. Orang-orang yang tertutup hatinya terhadap Al-Quran justru mengatakan, kenapa tidak diturunkan kepada Muhammad Al-Quran itu satu kali saja. Al-Qur'anu jumlatan wahidah. Jumlahnya satu kali saja. Jumlah itu artinya kalimat, wahidah satu kalimat saja. Satu kali turun sudah selesai semuanya. Kenapa harus banyak? Maksudnya berkali-kali. Ya. Mereka berkata seperti itu. Ya. Apa kata Tuhan? Jawaban Tuhan. Tuhan mengatakan, diturunkannya Al-Quran itu berpisah-pisah satu sama lain, maksudnya tidak bersamaan. Kadzalika, begitulah caranya Tuhan untuk menjadikan Al-Quran linutsabbita, untuk memperkuat, meneguhkan bihi, dengan Al-Quran itu fuadaka, hati kamu, fuad kamu. Jadi kalau begitu Al-Quran itu dibaca terus-menerus akan perkuat hati kita, linutsabbita bihi fuadaka. Jadi salah satu manfaat yang kita dapatkan kalau kita terus mengikuti pelajaran bahasa Arab Al-Quran ini adalah menjadi teguh, kuat, stabil hati kita. Yang kita minta, wasabbit aqdamana. Warattalnahu tartila, dan kemudian bacalah dengan tartil. Ya. Bacalah dengan tartil. Kalau kita kan
tartil itu membaca secara tartil. Padahal maksudnya sebetulnya itu renungkanlah secara berurutan dengan membandingkan ayat lain, maudhu'i. Jadi bersifat tartibi dan maudhu'i. Ya, jadi warattalnahu tartila. Dan kami membacakannya dengan tartil, dengan bacaan yang baik, berurutan, tetapi kemudian dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain, sehingga kita bisa menyimpulkan satu kesatuan. Ini ada hadis satu lagi. Pentingnya belajar kitab suci, karena tadi kitab suci. Jadi lihatlah, Nabi tidak pernah mendoakan orang. Maksudnya tidak mendoakan orang macam-macam. Dan apa yang didoakan Nabi kepada sahabatnya? Nah, kita lihat dalam hadis ini. Ingat jemaah sekalian, kalau ingat cerita Sa'labah itu kan orang yang sangat miskin. Ya, saking miskinnya ganti pakaian dengan istrinya. Kalau Sa'labah keluar, istrinya yang masuk ke karung goni. Kenapa? Karena pakaiannya dipakai oleh suaminya Sa'labah. Kalau Sa'labah di dalam rumah dan istrinya keluar, Sa'labah yang masuk ke dalam karung, istrinya yang pergi keluar pakai baju tersebut. Nah, seperti itu. Itu ceritanya kurang lebih begitu. Saking miskinnya. Dan setiap subuh selalu datang ke masjidnya Nabi untuk minta didoakan supaya jadi kaya juga. Tapi Nabi tidak pernah mendoakannya. Ya. Sampai suatu saat ketika Nabi terus-menerus didatangi, akhirnya Nabi kemudian memberikan kepadanya 1 ekor kambing betina. Tidak didoakan. Cuma Nabi katakan, ini kamu kembali, ini ada kambing betina 1 ekor, saya kasih kamu, pelihara baik-baik. Nanti kalau betina kan hamil, bunting. Setelah dia hamil atau bunting, melahirkan. Syukur-syukur kalau anaknya 3 misalnya. Kan jadi kamu punya kambing 4. Ya. Kalau jantan, ya nggak ada lagi. Begitu sudah berdaging, disembelih habis. Ya. Jadi Nabi tidak mendoakan. Kenapa? Tahu persis bahwa ya kalau doa bikin kaya orang, ya gampang sekali jadi kaya. Doa penting sebagai ibadah. Supaya kita tetap terhubung dengan yang di atas. Karena kalau kita tidak berdoa, berarti kita jalan sendiri. Berdoa itu artinya berbicara dulu dengan Tuhan. Kayak kita di rumah mau pergi, pamit dulu kepada orang tua kita, Pak, Bu, saya mau pergi dulu. Ya. Saya nanti pulangnya jam sekian. Itu kan namanya menyampaikan. Nah, kepada Tuhan harusnya kita begitu juga. Ya. Dan itu adalah doa. Nah, sekarang kita bacakan hadisnya. Ya. Dari Ibnu Abbas ini. Ya. An Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas qala berkata, Dammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah suatu saat mendekap, Dammani mendekap, memeluk, merangkul. Pernah Nabi dalam perjalanan merangkul. Merangkul itu biasa kalau orang jalan pegang pundaknya. Dammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala, sambil berkata, maksudnya mendoakan, Allahumma allimhul kitabah. Ya Allah, ajarkanlah kepada anak ini, yaitu Abdullah bin Ibnu Abbas, Alkitab, kitab suci. Jadi apa yang didoakan Nabi sini? Kitab suci, coba. Allahumma allimhul kitabah. Nabi tidak mengatakan, ya Allah, lancarkanlah rezekinya agar bisa menjadi kaya raya. Nggak begitu. Tapi Allahumma allimhul kitabah. Ya Allah, ajarkanlah kepadanya kitab suci. Ini adalah hadisnya Imam Bukhari nomor 73. Jadi begitu pentingnya namanya kitab suci. Kitab di sini kitab suci. Ya. Allahumma allimhul kitab. Ya, jadi biasanya kita katakan alimna Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran harusnya Allah ajarkan kepada kita. Nah, jadi inilah jemaah sekalian berbahagia pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau benar dari Allah, kalau kurang, khilaf, salah, itu semuanya dari Al-Fakir sendiri yang memang syarat dengan keterbatasan yang banyak, sehingga janganlah diikuti, ambillah yang benar, karena yang benar itu datang dari Allah SWT. Dan sebentar sore kita umumkan bahwa masih ada 3 ayat lagi surat Hud, kita akan bahas sebentar sore. Selebihnya kita gunakan membahas kembali, mempertajam ayat 114 kemarin tentang sholat. Aqimis sholata tarafain nahari wa zulfa minal lail. Innal hasanati yudhibun as-sayyi'at. Ya, gitu.
Yang mau bertanya, silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Baik, Ustaz. Dalam terselit dalam ayat 119, tamat kalimatu rabbika, maka apakah ini bermakna di akhir zaman ini jin juga persis manusia seperti kita ditaklifkan wajib berwilayah kepada Imam Mahdi alaihissalam, yakni insan kamil ini yang disucikan demi mendapat rahmatnya yang tak putus-putus tadi di dunia dan akhirat, sesuai dengan fabi ayyi arabika tukaziban. Beri pencerahan barakallahu fiikum. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Berdasarkan informasi yang kita dapatkan di dalam surat jin, bahwa jin itu tidak punya nabinya sendiri. Dia bernabikan kepada nabinya manusia, gitu. Sehingga dikatakan kalau nabinya manusia membaca Al-Quran, mereka juga datang ke sana mendengarkan. Dari situ dia belajar juga, baru kemudian mengajarkan kepada kaumnya. Jadi mereka tidak punya nabi sendiri. Nah, karena tidak punya nabi sendiri, maka otomatis nabinya Nabi Muhammad berarti berkelanjutan juga. Setelah Nabi Muhammad ada lagi sampai terakhir yang ke-12, Imam Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Nah, berarti jin juga pasti menjadi penanti di situ. Itu bisa kita baca di dalam surat jin ya, surat jin sini. Di Al-Quran ada surat jin, surat 72 ini ya. Nah, jadi di sini dikatakan Qul uhiya ilayya, katakanlah diwahyukan kepada saya, annahu bahwa istama'a nafarun minal jinni. Kalau saya membaca Al-Quran kira-kira itulah, ternyata sekumpulan jin juga ikut mendengarkan, istama mendengarkan ini, nafarun minal jinni. Nah, begitu dia mendengarkan, kalau mereka berkata, jin-jin berkata kepada temannya, inna sami'na, sungguhnya kami telah mendengarkan Qur'anan, Al-Quran, bacaan, ajaba yang menakjubkan. Nah, jadi kan, berarti kan ikut di sini. Nah, jadi seperti itu. Jadi dengan demikian, otomatis jin juga menjadi penanti juga. Seperti itu. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan ini adalah hari Senin terakhir kita di bulan Ramadan. Karena insya Allah hari Senin depan itu pasti Lebaran. Karena kalau enggak, berarti puasanya 31 dan itu tidak mungkin. Jadi, yang mungkin adalah ada yang berlebaran hari Ahad, hari Minggu. Tapi kayaknya peluangnya sedikit. Kebanyakan orang lebarannya hari Senin depan. Senin akan datang. Berarti Senin hari ini adalah merupakan Senin terakhir kita di bulan suci Ramadan 2025, 1446 Hijriah. Terima kasih banyak. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.